Saat perang dagang pertama pecah tahun 2018, rupiah sempat jatuh hingga menyentuh 15.200 per dolar. Hari ini skenario berubah menghantui kita lagi. Sekarang saya ingin berbagi tentang strategi pasif income terbaik untuk menghadapi 2025. Simak videonya sampai selesai. Di tahun 2025, ekonomi Indonesia masih tumbuh tapi tidak berjalan mulus. Nilai tukar rupiah melemah, ekspor mulai tertekan, dan bayang-bayang perang dagang kembali menghantui seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyak dari kita tidak menyadarinya sampai harga-harga naik diam-diam dan penghasilan terasa makin sempit. Saya tahu rasanya ketika pengeluaran naik tapi pemasukan tetap. Kita kerja keras tiap hari tapi tetap merasa cemas menghadapi masa depan. Dan kenyataannya, hidup yang hanya bergantung pada satu sumber penghasilan bukan lagi cukup, apalagi di tengah ketidakpastian global yang makin sulit diprediksi. Maka dari itu, sekaranglah saatnya kita menyiapkan pelindung, membangun sistem pendapatan yang tidak bergantung pada kondisi dunia luar. Sekarang mari kita bahas 6 pilihan pasif income terbaik yang bisa kamu mulai hari ini untuk menghadapi tahun 2025 dengan lebih tenang. Yang pertama, surat berharga negara. Tahun 2025, nilai tukar rupiah diperkirakan bisa melemah hingga 16.625 per dolar Amerika Serikat. Ini bukan sekedar angka ekonomi, ini adalah sinyal bahwa daya beli kita akan terus tertekan jika tidak punya pelindung keuangan yang kuat. Dalam situasi seperti ini, menjaga kestabilan penghasilan bukan lagi keinginan, tetapi kewajiban. Di tengah gejolak pasar dan bayang-bayang perang dagang, surat berharga negara menawarkan ketenangan yang nyata. SBN termasuk ORI dan Sukuk Retail memberikan kupon tetap yang dijamin langsung oleh pemerintah. Instrumen ini dirancang bukan hanya untuk mereka yang sudah paham pasar, tetapi juga untuk kita yang ingin mulai dari kecil, dari aman, dari yang pasti. Kamu bisa membeli lewat platform digital resmi hanya dengan modal 1 juta rupiah. Saya sendiri menjadikannya tempat berlindung sebagai dana darurat agar uang itu tetap tumbuh saat saya beristirahat dan sibuknya bekerja. SBN bukan sekedar investasi, ia adalah pondasi yang tenang dalam dunia yang bising. Ia memberi kita ruang untuk bernapas ketika pekerjaan melambat atau pasar tak menentu. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kamu sudah menyediakan ruang aman saat badai keuangan datang? Jangan biarkan dirimu berjalan tanpa payung di tengah awan yang mendung. Yang kedua, saham dividen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% dengan inflasi rendah sekitar 2,5%, bukan hanya angka tapi peluang nyata. Di tengah pelemahan ekspor dan ketegangan perdagangan global, perusahaan domestik yang kuat dan berorientasi pada lokal tetap bisa tumbuh. Saham dividen memberi kamu peluang untuk menjadi bagian dari pertumbuhan itu tanpa harus bekerja dengan sistem perusahaan itu sendiri. Saat kamu membeli saham dari perusahaan yang rutin membagikan dividen, kamu sedang menanam akar dalam tanah yang subur. Dividen yang diterima setiap tahun menjadi penghasilan pasif yang bisa menopang pengeluaran atau ditabung kembali untuk membangun lebih banyak. Saya pernah bertemu dengan seorang pensiunan yang hidup dengan tenang dari dividen saham yang ia rawat sejak masa mudanya. Hari ini dia tidak lagi bekerja, tapi asetnya tetap menghasilkan. Saham dividen mengajarkan kita makna dari kesetiaan dan waktu. Ia tidak memberi hasil instan, tapi memberi hasil yang terus mengalir. Renungkan, apakah hidupmu saat ini hanya berkutat pada hari ini atau sudah kamu mempersiapkan juga untuk hari-hari yang akan datang? Investasi yang baik bukan sekedar soal profit, tapi soal kelegaan yang dirasakan ketika kamu tahu sebagian beban hidupmu sedang dipikul oleh sistem yang kamu bangun sendiri. Yang ketiga, properti. Inflasi Indonesia diproyeksikan tetap terjaga di bawah 3%. Sementara pertumbuhan ekonomi relatif stabil. Kombinasi ini menjadikan sektor properti sebagai tempat yang masih menjanjikan untuk pertumbuhan nilai jangka panjang. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk keberanian untuk membeli properti fisik secara langsung. Real Estate Investment Trust atau REITs memberikan jalan tengah yang inklusif. Dengan REITs, kamu bisa memiliki sebagian kecil dari portofolio properti komersial seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sebagainya.
tanpa harus mengurus pajak, perizinan, atau perawatan sendiri. Hasil dari penyewaan properti itu akan dibagikan kepada pemilik unit REIT secara berkala. Saya mengenal seorang karyawan biasa yang menyisihkan sebagian penghasilannya tiap bulan untuk membeli unit REIT. Hari ini ia tidak lagi panik menghadapi kenaikan harga atau kebutuhan mendesak karena ada aliran penghasilan yang masuk bahkan saat ia sedang tidur. Memiliki REIT bukan tentang mengejar kemewahan. Ini soal keberanian untuk memilih yang cerdas. Ketika orang lain masih sibuk membandingkan luas rumah, kamu sudah melangkah lebih jauh seperti memilih alat yang bisa bekerja untukmu. So, tanyakan pada dirimu sekarang, apakah asetmu sudah cukup aktif saat kamu sedang diam? Yang keempat, pendapatan digital. Di saat banyak sektor ekonomi bergantung pada situasi global yang tidak pasti, sektor digital menunjukkan ketahanan dan kelenturannya. Produk digital, kursus online, desain grafis, atau sistem afiliasi, semua bisa dikerjakan dari rumah dan dari mana saja, bahkan tanpa modal besar. Ketika nilai rupiah melemah, penghasilan dari pasar internasional dalam bentuk dolar bisa menjadi keunggulan nyata yang melindungi daya beli kita. Saya mengenal seorang ibu rumah tangga yang tidak menunggu modal besar untuk memulai. Ia membuat desain undangan digital sederhana, lalu menjualnya di platform global. Setiap minggu ada notifikasi masuk. Pendapatannya itu tidak besar di awal, tapi terus bertumbuh. Dan yang terpenting, itu adalah hasil dari keberanian memulai, bukan menunggu keadaan sempurna. Dunia digital tidak menunggu kesiapan, ia menanti keberanian. Keahlianmu hari ini, bahkan yang kamu anggap biasa, bisa jadi bernilai untuk orang lain. Lihat ke sekelilingmu, apa yang bisa kamu ubah menjadi karya? Apa yang bisa kamu bagi ke dunia? Jangan tunda, karena yang kamu tunda hari ini bisa jadi hal yang kamu sesali esok hari. Yang kelima, emas dan logam mulia. Dalam iklim ekonomi yang rentan terhadap perang dagang dan depresi rupiah, emas tetap menjadi simbol kepercayaan dan ketenangan. Sejak zaman dulu, emas dipandang sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai yang mampu bertahan dalam berbagai krisis. Tahun 2025, dengan ketidakpastian global dan nilai rupiah yang cenderung tertekan, banyak investor kembali melirik emas sebagai pelindung kekayaan. Kamu bisa mulai dengan membeli emas batangan dalam ukuran kecil atau menabung emas secara digital melalui aplikasi resmi yang terpercaya. Saya mengenal seorang rekan kerja yang menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan untuk membeli emas digital. Ia tidak menunggu harga jatuh, ia hanya konsisten, dan saat inflasi mulai menggigit, emas itu membantu menopang kebutuhan mendadak tanpa harus menjual aset lainnya. Kita sering diajarkan untuk menabung uang, tapi lupa bahwa uang pun bisa kehilangan nilainya. Emas tidak menjanjikan pendapatan tetap seperti dividen atau kupon, tapi ia memberi rasa aman saat segalanya terasa tidak stabil. Tanyakan pada dirimu hari ini, apakah semua aset yang kamu punya akan tetap bernilai jika dunia bergejolak? Yang keenam, menyewakan aset yang sudah dimiliki. Tidak semua sumber pasif income harus dimulai dengan membeli sesuatu yang baru. Terkadang kita sudah memiliki aset yang bisa dijadikan sumber penghasilan, hanya saja belum kita sadari. Tahun 2025, ketika konsumsi rumah tangga mulai melemah dan orang lebih selektif dalam belanja, pasar penyewaan justru meningkat. Banyak orang lebih memilih menyewa dibandingkan membeli. Kamera yang jarang dipakai, kendaraan yang menganggur, bahkan ruangan kosong di rumah bisa disewakan. Saya pernah membantu seorang tetangga yang menyewakan ruang tamu dan dapurnya untuk sesi foto produk UMKM. Ia tidak mengubah rumahnya menjadi bisnis besar, tapi dari ruangan biasa, ia mendapatkan penghasilan tambahan yang cukup untuk membayar kebutuhan listrik dan air. Kita sering merasa harus punya banyak modal untuk bisa punya penghasilan tambahan. Padahal yang kita perlukan adalah cara pandang baru terhadap apa yang kita miliki. Saat ini, lihat sekelilingmu. Apa yang bisa kamu pakai setiap hari? Apa yang bisa berguna untuk orang lain? Passive income bukan hanya soal investasi besar, tetapi juga soal memaksimalkan yang sudah ada. Sekarang mari berhenti sejenak, tarik napas perlahan dan tanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini kamu benar-benar hidup atau hanya bertahan?
Apakah seluruh waktu, tenaga, dan pikiran yang kamu korbankan setiap hari hanya berujung pada kecemasan saat tagihan datang dan harga kebutuhan naik? Membangun pasif income bukan soal serakah atau ingin cepat kaya. Ini soal keberanian untuk berkata, saya ingin hidup dengan lebih tenang, saya ingin punya pilihan, saya tidak ingin bergantung sepenuhnya pada dunia yang selalu berubah. Seperti kata Warren Buffett, jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat tidur, kamu akan bekerja seumur hidup. Kalimat itu bukan ancaman, tapi pengingat. Pengingat bahwa waktu kita terbatas dan kita berhak menggunakannya bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menikmati, berbagi, dan bernapas lega. Kamu tidak perlu menunggu sampai semuanya sempurna, tidak harus menunggu gaji besar atau waktu luang yang tak kunjung datang. Yang kamu butuhkan adalah satu langkah kecil, dilakukan dengan kesadaran dan kesungguhan. Karena yang membuat kamu tetap tegak bukan besarnya pendapatan, tapi adanya sistem yang bekerja diam-diam untuk menjaga kamu tetap berdiri saat dunia berguncang. Saat dunia bergerak cepat dan tidak pasti, langkah kecil seperti membagikan video ini bisa menjadi awal dari ketenangan untuk banyak orang. Kirimkan kepada siapapun yang kamu pedulikan. Tekan tombol like jika isi video ini berarti bagimu. Tulis komentar untuk menyuarakan pandanganmu. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus saling menguatkan lewat konten yang jujur dan tulus.